kasih, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, firman-Mu adalah sumber sukacita, penghiburan, pengharapan, kekuatan bagi kami. Pelita dan terang bagi jalan kehidupan kami sebagai umat yang Kau pilih. Pada pagi hari ini dengan hati yang siap kami mau menyambut firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus Engkau bekerja di dalam diri setiap kami. Baik hamba-Mu yang Kau percaya untuk menguraikan dan setiap jemaat yang boleh hadir. Roh Kudus bekerja di dalam diri kami. Untuk sungguh kami dapat mengerti kehendak Tuhan dan kami menghidupinya dengan taat dan setia. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup, yang memberikan pengharapan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus yang setia, memimpin dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan hati yang taat. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi yang cerah, ada sukacita. Iya. Apakah saya boleh meminta tolong Bapak, anginnya agak terlalu kencang, terima kasih. Untuk kasihnya kedua Bapak yang langsung berespon ya, rekan-rekan pelayanan yang luar biasa, penginjil Tio dan penginjil Samuel. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita beribadah secara khusus di dalam bersama-sama kita memperingati Hari Doa Alkitab Indonesia. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita merenungkan satu tema yang sudah ditetapkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Tuhan telah melakukan perbuatan besar. Kita akan merenungkan tema ini berdasarkan bacaan kita Mazmur 126 ayat yang ketiga. Tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara membaca ayat 1 sampai 3. Kita akan membacanya secara bergantian. Mazmur 126 ayat 1 sampai 3. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara ayat yang kedua. Saya akan melanjutkan dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian siarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Saya ulang ayat yang ketiga, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ibadah kita pada pagi hari ini dalam rangka bulan Alkitab 2024 bersama dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Ketika tema yang dipilih berdasarkan Mazmur 126 ayat 3. Kita boleh melihat ketika kita membaca tadi Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini mengajak umat untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk apa? Mazmur ini mengajak kita untuk kembali berefleksi, merayakan karya Tuhan yang besar yang terjadi di dalam perjalanan sejarah umat Israel. Perbuatan Tuhan yang besar yang membawa mereka. Dari tafsiran yang saya baca, latar belakangnya ini berbicara tentang bagaimana mereka dibawa pulang dari tanah pembuangan setelah kurang lebih 70 tahun mereka hidup sebagai tawanan. Karena itu Mazmur 126 ini termasuk sebagai nyanyian ziarah yang selalu mereka nyanyikan ketika mereka berangkat menuju Bait Allah di Yerusalem untuk mengingat kembali karya pekerjaan Allah yang besar yang Tuhan sudah nyatakan ketika mereka dibebaskan dari tawanan, ketika mereka dibawa kembali dari pengasingan. Karena itu mereka bersorak-sorak merayakan pembebasan yang daripada Allah. Sorak-sorai penuh dengan ucapan syukur telah menggantikan tangis, menggantikan ratapan mereka selama mereka berada di pembuangan. Bapak Ibu Saudara ketika menjadi tawanan kira-kira hidupnya senang atau susah Bapak Ibu?
Bukan hanya susah ya Bapak Ibu Saudara, sangat-sangat menderita. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Karena itu ketika Tuhan membawa mereka kembali pulang ke tanah air mereka, ada sukacita dan sorak-sorai yang begitu besar. Nah, meskipun dalam konteks yang berbeda di dalam peringatan 70 tahun Lembaga Alkitab Indonesia, ingin juga mengajak umat Allah sekalian untuk bisa mensyukuri, merayakan, menyerukan ungkapan syukur atas perbuatan tangan Allah yang besar yang Tuhan sudah lakukan bagi umatnya secara khusus di Indonesia. Bagaimana Lembaga Alkitab Indonesia berkarya selama 70 tahun dalam suka duka perjalanan mereka. Bisa menghadirkan Alkitab dalam berbagai bahasa Nusantara. Saya punya bahasa Madura, saya punya bahasa Jawa di rumah. Kalau Pak Samuel punya bahasa Batak ya Pak? Mungkin Pak Tio punya bahasa Nias. Ada bahasa yang lain lagi Bapak Ibu yang Bapak Ibu memiliki hasil karya Lembaga Alkitab Indonesia? Oh bahasa sehari-hari, ada juga ya bahasa sehari-hari, iya. Begitu banyak karya yang sudah dilakukan kurang lebih 70 tahun Lembaga Alkitab Indonesia. Dimulai pada masa transisi awal kemerdekaan dengan situasi politik ekonomi yang masih carut marut itu. Tetapi pengadaan penyebaran Alkitab memang pada masa-masa awal itu sangatlah tidak mudah. Tetapi di dalam anugerah Tuhan yang besar diprakarsai oleh para tokoh-tokoh yang memiliki visi ekumenis, Lembaga Alkitab Indonesia berdiri pada tahun 1954, tepatnya Februari 1954. Meskipun pada masa awal Lembaga Alkitab Indonesia berdiri masih mendapatkan dukungan, support, bantuan dari lembaga Alkitab yang ada di Belanda. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, para putra-putra bangsa terus diberdayakan untuk memimpin dan memikul tanggung jawab menghadirkan firman Allah di dalam berbagai bahasa Nusantara. Dengan kerinduan bisa menjangkau jiwa-jiwa untuk mengalami anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Perjalanan LAI hingga memasuki usia 70 tahun merupakan saksi nyata rahmat Allah atas Indonesia. Saksi nyata pertolongan Tuhan atas umat yang ada di Indonesia. Ketika memang pada akhirnya terjadi suatu konflik antara Indonesia dan Belanda, maka Bapak Ibu Saudara pada masa-masa zaman Soekarno pada waktu itu, akhirnya impor buku berbahasa Indonesia dari luar negeri itu dilarang. Sehingga pengiriman Alkitab berbahasa Indonesia dari Belanda yang masih dibantu gitu Bapak Ibu Saudara ya, itu sangat-sangat sulit dan sangat-sangat terhambat. Tetapi ternyata di tengah kesulitan, di tengah situasi yang sangat buruk boleh dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara karena pelarangan impor buku berbahasa Indonesia. Justru Tuhan memakai kesempatan yang sulit itu, kesempatan yang buruk dalam pandangan manusia itu untuk memberikan dorongan kepada mereka, anak-anak Tuhan yang berkarya melalui Lembaga Alkitab Indonesia untuk mereka memikirkan bagaimana mendirikan atau membuat satu percetakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan Alkitab yang terus meningkat di Indonesia. Nah akhirnya Bapak Ibu Saudara, Lembaga Alkitab Indonesia memiliki percetakan sendiri yang terus berkembang tentunya sampai hari ini. Lembaga Alkitab Indonesia sampai hari ini terus diperkenankan oleh Tuhan untuk menghadirkan kabar baik bagi Indonesia. Bahkan Lembaga Alkitab Indonesia terus berinovasi untuk menyediakan layanan digital. Ada kemudahan sekarang Bapak Ibu Saudara nggak usah bawa Alkitab yang tebal gitu Bapak Ibu Saudara ya. Cukup bawa gadget Bapak Ibu Saudara, di situ sudah ada aplikasi Alkitab, terjemahan baru, terjemahan sehari-hari, terjemahan baru 2, belum ya Bapak Ibu Saudara kalau terjemahan baru 2, masih baru pada terjemahan baru yang pertama yang ada di aplikasi digital. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui Lembaga Alkitab Indonesia, Tuhan terus menghadirkan kabar baik, mengedukasi umat Allah untuk semakin mengenal karya keselamatan Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa iman saya, iman Bapak Ibu Saudara juga buah karya dari Lembaga Alkitab Indonesia. Amin. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita katakan puji Tuhan untuk Lembaga Alkitab Indonesia. 1, 2, 3. Puji Tuhan untuk Lembaga Alkitab Indonesia. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Alkitab itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sehingga kita mengerti kebenaran-kebenaran
rahasia-rahasia dari kerajaan sorga. Lalu Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari pujian syukur pemazmur di dalam Mazmur 126 dan pujian syukur merayakan 70 tahun penyertaan Allah bagi Lembaga Alkitab Indonesia? Apa yang kita bisa pelajari Bapak Ibu Saudara? Dari rasa syukur, dari bagaimana kita mengingat kembali karya pekerjaan besar Allah yang sudah dikerjakan baik bagi bangsa Israel maupun bagi Lembaga Alkitab Indonesia. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan Mazmur 126 ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 126 ayat yang pertama. Di situ dikatakan di bagian awal, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ketika Tuhan memulihkan. Bapak Ibu Saudara, perkara besar apa? Pekerjaan besar apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel? Ayat yang pertama menyatakan bahwa pekerjaan Allah yang besar itu adalah apa Bapak Ibu Saudara? Memulihkan Sion. Pemulihan. Ketika Tuhan memulihkan Sion. Karena itu kita mau belajar dari perikop yang kita baca pada pagi hari ini. Mazmur 126 ayat 1 sampai 3. Kita akan belajar untuk mengenalinya Bapak Ibu Saudara. Pertama Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar untuk memahami apa yang dimaksudkan dengan Sion. Ketika Tuhan memulihkan Sion, apa yang dimaksudkan Sion? Sion itu Bapak Ibu Saudara bisa berarti ada 3 Bapak Ibu Saudara ya. Yang pertama bisa berarti tempat atau wilayah. Yaitu yang menyangkut wilayah Yerusalem atau wilayah Israel secara keseluruhan. Jadi Sion bisa berbicara tentang wilayah Yerusalem atau Israel secara keseluruhan. Dan yang kedua, Sion itu juga bisa berbicara berarti tentang surga. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di dalam Ibrani 12 ayat 22. Di sana dikatakan Sion itu adalah kota Allah yang hidup. Sion itu adalah Yerusalem sorgawi. Dan juga di dalam Wahyu 14 ayat 1. Sion itu berbicara tentang kerajaan sorga. Yerusalem yang baru, Yerusalem sorgawi, kota Allah yang hidup. Dan Sion juga bisa berarti orang. Kita sering mendengar ya, putri-putri Sion gitu ya. Bisa berarti orang, bisa berarti tentang surga dan berarti tentang wilayah Yerusalem secara keseluruhan atau Yerusalem. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Lalu apa yang akan kita pahami dengan pemulihan Sion sebagai kota Allah Yerusalem? Pemulihan Sion sebagai pribadi umat Allah. Pemulihan Sion berbicara tentang Yerusalem sorgawi. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 126 secara khusus memang merujuk kepada peristiwa kembalinya orang-orang Israel dari pembuangan. Kembalinya orang-orang Yehuda dari pembuangan. Pemulihan dari bahasa aslinya adalah syub, yang berarti membawa kembali. Membawa kembali dan secara khusus konteks ini dapat diartikan kebebasan atau kemerdekaan dan keselamatan. Bangsa Israel dibebaskan dari penawanan bangsa asing, dimerdekakan, diselamatkan oleh Allah dan mereka kembali ke Yerusalem. Tentu Bapak Ibu Saudara sebagai tawanan yang kurang lebih 70 tahun, bahkan mungkin generasi yang tua sudah wafat gitu Bapak Saudara ya, ada generasi-generasi mudanya. Tentu dalam diri mereka ada satu kerinduan yang sangat besar kepada tanah air mereka. Terlebih lagi kerinduan mereka untuk dapat beribadah dan menyembah Allah di bait Allah di Yerusalem. Itulah yang ada di dalam diri kehidupan umat Allah yang dibawa kembali dari pembuangan. Mereka diselamatkan untuk kembali menjadi umat Allah yang seutuhnya dan dapat beribadah kembali dan menyembah Allah di dalam tanah yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, yaitu di Yerusalem. Sungguh tidak terbayangkan Bapak Ibu Saudara, karena itu dikatakan di dalam ayat yang pertama itu, keadaan kita itu seperti orang yang bermimpi. 70 tahun ketika mereka menyimpan kenangan getir, kenangan historis mereka yang pahit saat bait Allah dihancurkan, saat kota dan tanah air mereka dihancurkan, lalu mereka dibawa ke pengasingan. Mereka
tentu menguraikan air mata. Mereka meratap, bahkan di dalam tempat pengasingan mereka menderita, mereka terasing, mereka teraniaya, mereka tertawan. Tapi keadaan yang demikian lalu tiba-tiba diubahkan oleh Tuhan. Seperti orang yang sedang bermimpi dan terbangun, tersentak kaget ketika Tuhan mengizinkan mereka melalui pemerintahan yang ada untuk kembali ke tanah air mereka. Tuhan bertindak memulihkan umatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dikatakan mulut mereka penuh dengan tawa, penuh dengan kebahagiaan. Lidah mereka penuh dengan sorak-sorai. Bahkan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka, yang menyaksikan bagaimana bangsa Israel dibebaskan dari tawanan, dari penawanan mereka yang selama ini sangat membelenggu kehidupan mereka. Bangsa-bangsa itu pun melihat dan berkata, sungguh, dikatakan Bapak Ibu Saudara di dalam ayatnya yang kedua, pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang ini. Karena itu melalui perikop ini kita akan belajar 3 prinsip bagaimana Allah mengadakan pemulihan bagi umatnya. Bagaimana Allah mengadakan pemulihan bagi bangsa Israel. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, pemulihan yang daripada Allah. Perkara besar yaitu pemulihan yang Allah kerjakan di tengah-tengah bangsa Israel, di tengah-tengah umat yang dikasihi. Jelaslah di sini kita tahu bahwa pemulihan itu hanya oleh anugerah Allah. Pemulihan yang Allah kerjakan di tengah-tengah umatnya hanya oleh anugerah Allah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, dikatakan jelas di situ, siapa yang memulihkan Bapak Ibu? Siapa? Tuhan. Tuhan yang memulihkan. Tuhan memulihkan keadaan Sion. Pemulihan yang dialami oleh bangsa Israel bukanlah hasil kerja keras mereka, bukanlah hasil kemampuan mereka untuk melepaskan diri, karena mereka tidak sanggup sebagai bangsa tawanan. Kondisi fisik mereka sudah lemah, bahkan mental mereka pun sangat lemah Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mereka bisa dan sanggup berjuang untuk membebaskan diri mereka dari perbudakan itu. Bahkan mungkin tidak ada yang bisa diharapkan, tidak ada sahabat, tidak ada teman, tidak ada negara-negara yang lain pun yang sanggup untuk diharapkan bisa menolong dan membebaskan mereka. Sungguh segala usaha yang dilakukan sangatlah tidak mungkin. Dan mungkin mereka sudah berada di dalam kondisi yang pesimis. Wah, gak mungkin lagi aku kembali ke tanah kelahiranku. Gak mungkin lagi aku menikmati sukacita di dalam bait Allah. Dalam sukacita yang besar ketika aku dapat beribadah dan menyembah Allah dan melayani Dia. Seperti masa-masa kejayaan yang dulu. Tapi di saat-saat mereka mungkin sudah kehilangan harapan, di situ ada pertolongan Tuhan ketika mereka diizinkan kembali ke tanah kelahiran mereka. Bapak Ibu Saudara, seorang penafsir bernama Matthew Henry mengatakan bahwa peristiwa kembalinya Israel dari penawanan itu merupakan lambang dari penebusan, dari karya penebusan Kristus. Sebab keselamatan yang dikerjakan Yesus bukanlah hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Dan seorang tokoh bernama Charles Spurgeon pernah berkata, kekudusan bukanlah jalan menuju Kristus, tetapi Kristus adalah jalan menuju kekudusan. Bapak Ibu Saudara, kalau bangsa Israel dipulihkan kembali dari pembuangan setelah mereka tertawan 70 tahun. Kita sebagai umat tebusan Allah, kita dipulihkan, kita ditebus dari dosa kita. Kita tidak sanggup untuk menebus dosa kita sendiri secara pribadi. Kita tidak sanggup untuk membebaskan diri kita dari cengkeraman dosa dan hukuman dosa. Tetapi oleh anugerah Allah. Ketika Charles Spurgeon berkata, kekudusan bukanlah jalan menuju Kristus, tetapi Kristus adalah jalan menuju kekudusan. Kita tidak dapat mengusahakan diri kita sendiri kudus. Tetapi hanya oleh karena karya Kristus di atas kayu salib. Itu menjadi jalan pengudusan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Sejak awal pemulihan manusia atas dosa itu datang dari Allah. Alkitab mengajarkan kita pemulihan itu dari Allah. Bapak Ibu Saudara ingat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang mereka lakukan? Ketika mereka sadar mereka telanjang karena keberdosaan mereka. Mereka mencari daun pohon ara.
Mereka berusaha untuk menutupi itu dengan kebenaran dan cara mereka sendiri. Tetapi bukan itu. Allah lah yang pada waktu itu Bapak Ibu Saudara bertindak membuat pakaian bagi Adam dan Hawa yang telanjang karena dosa mereka. Dari apa Bapak Ibu Saudara? Dari darah yang tercurah. Dari korban binatang yang kulitnya dipakai untuk menjadi pakaian yang menutupi ketelanjangan mereka. Sebagai gambaran bahwa mereka tidak bisa menutupi ketelanjangan mereka dengan pohon ara, tetapi hanya dengan korban darah. Dan itu yang dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Pemulihan bagi bangsa Israel adalah keluarnya mereka dari tanah perbudakan, dari tanah jajahan yang menjajah mereka, yang mereka hadir di sana sebagai bangsa yang terbuang dan terasing. Pemulihan kita adalah dari segala dosa dan kesalahan kita, supaya saya dan Bapak Ibu Saudara menjadi warga Yerusalem yang baru, kota Sion yang baru. Nah Bapak Ibu Saudara, secara pribadi, sungguhkah Bapak Ibu Saudara merasakan anugerah Allah? Bagaimana Allah secara pribadi memilih saya dan Bapak Ibu Saudara untuk boleh menjadi umat tebusannya, untuk menjadi pribadi yang dipulihkan. Bahkan pemulihan yang Allah kerjakan itu adalah pemulihan secara total. Bukan hanya pemulihan atas dosa dan relasi kita secara rohani, namun pemulihan secara utuh ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Israel pun dipulihkan secara utuh oleh Tuhan. Mereka melihat di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, di dalam ayat yang ke-4 dikatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti pemulihan batang air kering di tanah Negeb. Pemulihan yang dinaikkan dalam doa di dalam bagian ini, mereka rindu Tuhan memulihkan mereka secara total. Tidak hanya mereka datang, berada di tanah kelahiran mereka, di bait Allah yang sudah terlihat hancur dan porak-poranda gitu. Di tanah mereka yang sudah sangat-sangat luar biasa hancur berantakan Bapak Ibu Saudara ya. Tidak hanya mereka dibawa untuk kembali ke tanah kelahiran mereka, tetapi keadaannya masih hancur. Tetapi mereka merindukan tanah kelahiran mereka yang telah hancur itu dipulihkan dan dapat dibangun kembali. Sehingga mereka di sana dapat kembali beribadah dan menyembah Allah. Dan mereka membangun kembali Yerusalem. Oleh karena itu dikatakan di dalam bagian selanjutnya, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mereka punya pengharapan pemulihan yang secara total Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Ketika mereka kembali ke tanah kelahiran mereka, mereka bisa membangun kembali, bisa hidup kembali, menanami kembali tanah mereka sehingga mereka dapat secara jasmani juga memenuhi kebutuhan mereka. Sungguh kita melihat bahwa Tuhan sungguh memulihkan umatnya. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, sungguh mengingatkan kita bahwa kita harus senantiasa percaya, berharap dan meminta kepada Tuhan di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Tatkala kita berada di dalam kehidupan yang saat ini sedang kita jalani dan alami, mungkin kita sedang berada di dalam keberdosaan yang sulit sekali untuk kita tinggalkan. Kita diingatkan, datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Selalu ada harapan di dalam Tuhan akan pemulihan yang daripada Dia. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, pemulihan itu terjadi menurut cara dan waktu Tuhan. Nyanyian siara ini, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Untuk mengalami pemulihan, kita tahu Bapak Ibu Saudara seperti yang saya katakan tadi, mereka membutuhkan waktu yang sangat panjang. Bukan 1-2 hari, 1-2 tahun, tetapi 70 tahun. Mereka harus melewati masa-masa yang tidak singkat dalam penderitaan, dalam kesengsaraan, dalam penindasan, dalam keadaan yang tertekan di tanah pembuangan. Sehingga ketika mereka dipulihkan kembali, dibawa kembali pulang ke tanah kelahiran mereka, mereka merasakan itu seperti sebuah mimpi. Seperti mereka sedang terbangun dari mimpi mereka. Bapak Ibu, adalah hal yang wajar jika seorang ingin
dalam segala pergumulan dan tantangan kehidupannya. Mereka bisa keluar dalam situasi itu, dari penderitaan itu dalam waktu yang cepat. Ketika saya dan Bapak Ibu Saudara mengalami pergumulan dan tantangan, pasti kita menginginkan dapat keluar dari semuanya itu dalam waktu yang singkat dan waktu yang cepat. Tetapi Tuhan seringkali memiliki waktu dan cara yang berbeda dengan waktu dan cara kita. Tuhan bekerja sesuai dengan caranya. Tetapi yang menjadi permasalahan Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang ingin pemulihan itu terjadi sesuai dengan kemauannya sendiri, sesuai dengan deadline yang dia tetapkan sendiri, sesuai dengan metode, sesuai dengan cara yang ditetapkannya sendiri. Sehingga seringkali ketika meminta dipulihkan oleh Tuhan, yang seringkali muncul bukan doa dan harapan, tetapi sebuah ancaman kepada Tuhan. Bukan sebuah iman yang diungkapkan kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup memulihkan kehidupannya, tapi sebuah ancaman kepada Tuhan. Tuhan, aku mau Kau segera memulihkan aku sekarang Tuhan. Sudah tidak ada waktu lagi, ini waktunya Tuhan. Kalau Engkau tidak memulihkan aku, lebih baik aku gak usah beribadah kepada Engkau. Aku gak usah percaya lagi kepada Yesus, untuk apa? Karena sampai hari ini kondisiku masih sangat terpuruk. Aku tidak dipulihkan, sudah bertahun-tahun aku berdoa memohon Tuhan memulihkan. Tapi mengapa sampai hari ini Tuhan membiarkan aku berada di dalam kondisi seperti ini? Enggak usah lagi aku melayani Tuhan, untuk apa? Tidak heran banyak orang yang kecewa kepada Tuhan ketika menghadapi situasi dan kondisi yang sulit di dalam kehidupannya. Ketika skenario hidupnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi skenarionya secara pribadi. Bapak Ibu Saudara, ada banyak kisah yang kita bisa belajar. Salah satu contoh juga yang ada di dalam Alkitab, seorang yang bernama Naaman. Ketika Tuhan mau menyembuhkan dia, ketika dia ingin mendapatkan kesembuhan, dia diberitahu bahwa di Israel itu ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Maunya dia itu, nabinya itu datang ngomong, sembuhlah kamu dalam nama Allah Israel. Tapi apa yang terjadi? Dia harus pergi ke sungai Yordan, dia harus membenamkan diri selama 7 kali. Dia mengatakan ada banyak sungai yang lain di negerinya sendiri yang jauh lebih baik dari sungai Yordan. Kenapa harus seperti ini? Kenapa nabi itu tidak datang berkata kepada dia, sembuhlah engkau dalam nama Allah Israel. Dia menginginkan kesembuhan itu dengan caranya sendiri, bukan dengan cara Tuhan. Bahkan mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya ketika kita ingin mengalami pemulihan dalam rumah tangga kita tidak mau merendahkan hati kita untuk mengampuni pasangan kita. Kita tidak mau merendahkan hati kita untuk menerima pasangan kita. Sehingga sulit pemulihan dalam rumah tangga kita itu terjadi. Kita mau dengan cara kita sendiri, dia yang harus minta maaf, dia yang harus menerima. Tetapi Tuhan mau, ketika Tuhan mau, kalau engkau mau dipulihkan, ampuni pasanganmu, terima pasanganmu. Itu kehendak Tuhan. Tetapi kita seringkali mengatakan enggak, dengan egoisnya kita, dengan segala harga diri kita yang tidak mau direndahkan. Kamu yang harus minta maaf, kamu yang harus menerima aku. Atau ketika kita ingin mengalami pemulihan secara ekonomi, tapi kita tidak mau bekerja keras. Kita mau mendapatkan pekerjaan yang gampang dengan gaji yang besar. Atau ketika kita ingin sehat, tetapi kita tidak menjaga pola makan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak orang berpikir Tuhan kan Maha Kuasa, maka pemulihan pasti terjadi dengan mudah dan cepat, apalagi aku ini adalah anak-anak Allah. Tapi pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara, cara Tuhan menolong, memulihkan setiap orang itu berbeda. Ada cara Tuhan sendiri, ada waktu Tuhan sendiri. Tetapi cara Tuhan selalu tepat dan cara Tuhan selalu adalah yang terbaik. Cara Tuhan adalah cara di mana Dia yang dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pemulihan terjadi dalam kehidupan umat Allah adalah menurut cara dan waktu Tuhan, bukan menurut cara, waktu, dan skenario kita. Dan prinsip pemulihan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, sungguh kita harus selalu mengingat Bapak Ibu Saudara, pemulihan terjadi agar umat memuliakan namanya. Bangsa Israel ketika dipulihkan kembali ke negerinya, dia bersorak-sorai
sorak-sorai, sukacitanya, tawa bahagianya ketika dilihat oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Bangsa-bangsa itu memuliakan Allah. Mengalami sukacita pemulihan Bapak Ibu Saudara. Ketika saya dan Bapak Ibu Saudara mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Pernah mengalami pemulihan dari Tuhan Bapak Ibu? Gak ada yang angkat tangan ya. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang mengalami pemulihan dari Tuhan? Puji Tuhan, ada yang mengangkat tangan ya. Ada yang mengalami pemulihan dari Tuhan. Mungkin dulu adalah anak Tuhan yang tidak setia, tapi dipulihkan menjadi anak Tuhan yang setia. Dulu kehidupan ekonominya hancur, carut-marut, dipulihkan secara ekonomi. Dulu rumah tangganya hancur, dipulihkan oleh Tuhan. Dulu sakitnya tidak sembuh-sembuh, disembuhkan oleh Tuhan. Tapi pertanyaannya, sudahkah pemulihan yang Tuhan kerjakan itu membawa Bapak Ibu Saudara semakin mengasihi, semakin menjadi saksi, semakin memuliakan Tuhan? Atau semakin membanggakan diri kita sendiri? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengalami sukacita karena pemulihan Tuhan. Baik itu mukjizat kesembuhannya, pemulihan di dalam rumah tangga, dan lain-lain Bapak Ibu Saudara. Ada sesuatu yang wajar. Tetapi ada hal utama, bagaimana peristiwa-peristiwa itu menjadi satu pijakan bagi kita. Satu kesempatan bagi kita untuk dapat mempermuliakan Allah. Untuk dapat menyatakan kepada Allah, Allahku adalah Allah yang hidup. Allahku adalah Allah yang nyata, Allahku adalah Allah yang benar, Allahku adalah Allah yang sejati. Aku dulu berdosa, aku dulu terbuang, aku dulu terasing. Tapi ketika Tuhan menjamah aku dan mengatakan aku mengasihi engkau, lewat firman Tuhan yang aku dengar, hari ini aku dipulihkan. Dulu aku adalah seorang suami yang begitu keras dan kejam kepada istri dan anak-anakku. Bagaimana Tuhan memulihkan aku saat ini? Tuhan memimpin aku menjadi suami yang mengasihi istri dan anak-anakku. Bapak Ibu Saudara, ketika pemulihan itu terjadi, sudahkah saya dan Bapak Ibu Saudara menjadi saksi yang menyatakan kemuliaan Allah? Bapak Ibu Saudara, banyak mukjizat terjadi dalam kehidupan kita. Alkitab pun pernah mencatat ada 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. Tapi berapa orang yang datang kepada Tuhan, menyembah Dia dan memuliakan Allah? Berapa orang Bapak Ibu? 1 orang. Berapa orang di antara saya dan Bapak Ibu Saudara yang sering kali mengalami pemulihan daripada Tuhan? Dan bagaimana sering Bapak Ibu Saudara memuliakan Tuhan, menyaksikan itu, sehingga kemuliaan Tuhan itu nyata lewat hidup Bapak Ibu Saudara. Atau Bapak Ibu Saudara hanya mengucap syukur sendiri secara pribadi. Itu tidak salah mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan memanggil kita melalui pemulihan kita agar namanya dipermuliakan. Agar kita dapat menyaksikan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, tujuan utama Tuhan memulihkan umatnya. Saya dan Bapak Ibu Saudara pun ditebus oleh Tuhan dengan maksud dan tujuan tidak hanya menguduskan saya dan Bapak Ibu Saudara menjadi umat milik Allah. Tetapi bagaimana Allah memilih saya dan Bapak Ibu Saudara untuk mengalami pemulihan yang total daripada Tuhan. Supaya pemulihan yang secara total Tuhan kerjakan dalam diri kita membuat kita menyadari bahwa Tuhan memanggil saya dan Bapak Ibu Saudara untuk memuliakan namanya. Amin. Bapak Ibu Saudara siap untuk memuliakan namanya? Bapak Ibu Saudara, perkara-perkara besar apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara? Lembaga Alkitab Indonesia berkarya 70 tahun membawa pemulihan bagi banyak orang di Indonesia untuk bertobat dan memuliakan Allah. Dan berbagai tantangan pergumulan mereka, kita mengucap syukur untuk itu. Kita juga ikut bersyukur dan bersukacita, bersorak-sorai bersama-sama dengan bangsa Israel yang kembali dari tanah pembuangan. Lebih daripada itu, saya dan Bapak Ibu Saudara bersyukur dan bersorak-sorai untuk karya penebusan yang Tuhan kerjakan dan memulihkan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, perkara besar apa yang secara spesifik, secara pribadi terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Dalam rumah tangga Bapak Ibu Saudara, dalam relasi Bapak Ibu Saudara dengan keluarga, dalam pergumulan Bapak Ibu Saudara dengan dosa. Sudahkah Bapak Ibu Saudara melihat bahwa pemulihan itu berasal dari Tuhan? Dan ketika saat ini mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang rindu Tuhan memulihkan kehidupan Bapak Ibu Saudara, baik itu dalam rumah tangga,
dalam kehidupan ekonomi, dalam sakit penyakit yang Bapak Ibu Saudara alami, ingatlah, bersabarlah, dan teruslah beriman dan berpengharapan bahwa Tuhan punya cara dan waktu yang tepat, di mana melalui pemulihan yang Tuhan kerjakan, di situ adalah saat yang tepat di mana Tuhan paling dipermuliakan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengakhiri perenungan pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita untuk berefleksi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin secara pribadi saya ingin memberikan satu kesaksian kepada Bapak Ibu Saudara. Satu kesaksian yang saya rindu pakai semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana Tuhan mengerjakan perkara besar dalam hidup saya. Bagaimana Tuhan boleh memulihkan hidup saya. Dan saya tahu bahwa pemulihan itu berdasarkan cara Allah sendiri. Dan pemulihan itu berdasarkan waktu Tuhan sendiri. Dan pemulihan itu untuk saya dapat memuliakan Allah di hadapan umatnya, di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, ketika saya menyatakan ini, saya tidak hanya menyatakan bahwa saya lebih baik dari Bapak Ibu Saudara, atau saya lebih dikasihi oleh Bapak Ibu Saudara. Saya hendak memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup saya secara pribadi, ketika saya berdiri pada pagi hari ini, di hadapan Bapak Ibu Saudara sebagai seorang evangelis, sebagai seorang penginjil, ketika saya berdiri di atas mimbar ini, sebagai seorang hamba Tuhan dalam lingkungan sinode gereja Kristen Immanuel yang berbasis pelayanan di GKIM Saron Cirebon. Bapak Ibu Saudara, bagi saya ini seperti sebuah mimpi. Kenapa? 7 tahun yang lalu saya mengakhiri pelayanan saya dan saya berfokus pada pelayanan saya bersama dengan keluarga. Dan di dalam masa-masa itu bukanlah masa-masa yang mudah bagi saya, Bapak Ibu Saudara. Selama 6 tahun itu Tuhan memproses dan membentuk saya di dalam suka dan duka. Saya tidak lagi melayani sebagai seorang pemberita Injil, sebagai hamba Tuhan penuh waktu. Tuhan mengizinkan saya bersama dengan suami membuka sebuah usaha kecil-kecilan ya Bapak Ibu Saudara, wira swasta. Satu usaha kuliner, kami membuka warung kecil-kecilan. Bapak Ibu Saudara, saya mungkin ingin menampilkan sebuah gambar, rekan-rekan dari multimedia mungkin bisa membantu saya. Bapak Ibu Saudara, itu adalah perjalanan saya. Itu ada warung kopi Wong Jember, itu adalah warung pertama yang kami buka. Lalu karena pandemi kami harus meninggalkan tempat sewaan kami harus pindah ke rumah, kami berjualan di rumah, dari warung kopi berubah menjadi Chinese food. Dari ada karyawan menjadi hanya saya dan suami yang bekerja di situ, Bapak Ibu Saudara, yang mempersiapkan semuanya. Itu berubah lagi Bapak Saudara, kami pernah berjualan bubur ayam Bandung gitu ya. Tuhan pernah juga mengizinkan saya untuk dipercaya menyediakan catering untuk anak-anak di sekolah, anak-anak kami oleh pihak sekolah. Saya pernah juga membuka satu counter di food bar di Transmart di Kota Jember. Bapak Ibu Saudara, di situ juga ada saya, pernah ikut juga di dalam sebuah MLM. Saya menjual kacamata di situ Bapak Ibu Saudara ya, kacamata radiasi. Kalau saya pakai ini bukan untuk promosi Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara, itu perjalanan panjang saya sebagai ibu rumah tangga. Sampai pada satu titik ada seorang yang berkata kepada saya begini, gak semua orang yang sekolah teologi itu akan jadi hamba Tuhan yang melayani penuh waktu. Ada seorang yang dekat dengan saya berkata seperti itu. Ya sorry to say ya, kamu contohnya. Pada waktu itu saya berkata kepada beliau Bapak Ibu Saudara begini, Om, panggilan hidup saya untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, pemberita Injil penuh waktu, tidak akan pernah hilang dari hidup saya dan tidak akan pernah saya lupakan. Tapi sekarang Tuhan sedang memproses dan memperlengkapi saya untuk satu maksud dan tujuan Tuhan. Saya tidak tahu di mana Tuhan akan memberikan saya kepercayaan untuk melayani dan kapan waktunya. Tapi saat ini saya menjalaninya sebagai sebuah proses Tuhan membentuk dan memperlengkapi saya. Itu yang saya katakan pada seorang jemaat yang kebetulan dekat dengan saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dengan cara Tuhan menarik saya ke Cirebon. Dengan meninggalnya papa mertua, kami memutuskan untuk kembali ke tempat ini. Dan ketika saya men-sharingkan pergumulan saya untuk rindu melayani bersama GKIM Saron Cirebon. Bersama Penatua menggumulkan, sungguhkah ini kehendak Tuhan? Kami bergumul bersama-sama. Pada waktu
saya dipanggil, diberikan kesempatan selama 6 bulan, dari Oktober 2023 sampai Maret 2024 sebagai masa perkenalan. Penatua berkata, Bapak Saudara, kalau nanti memang sesuai, dia akan diberikan kesempatan untuk percakapan gerejawi. Bapak Ibu Saudara, dikatakan juga bahwa percakapan gerejawi itu sangat sulit. Kalaupun kami mau, kalau sinode mengatakan tidak lulus, ya tidak bisa. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau itu kehendak-Mu, jadilah, kalau tidak memaksakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saya diberikan kepercayaan untuk masuk dalam percakapan gerejawi, 2 kali saya menjalani simulasi. Hamba-hamba Tuhan dan rekan-rekan penatua tahu. Di situ saya merasa saya ini akan gagal gitu dalam percakapan gerejawi itu. Saya datang kepada Tuhan, aku ini merasa tidak mampu. Aku sudah belajar bangun pagi-pagi subuh, bangun sampai larut malam aku belajar. Tapi mengapa aku masih sangat sulit untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang jadi simulasi dari rekan-rekan. Saya berkata, kalau Tuhan, Engkau memang memanggilku, Tuhan akan membuat aku lulus. Bapak Ibu Saudara, pagi itu 14 Mei, sebelum percakapan gerejawi, Tuhan berbicara kepada saya lewat doa pagi firman Tuhan yang disampaikan oleh penginjil Kaleb. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, seolah berkata kepada saya, aku tahu kelemahanmu, aku tahu kekuranganmu, tetapi aku yang sudah memilih dan menetapkan. Saya menangis Bapak Ibu Saudara. 14 Mei siangnya, saya masuk ruang TU, di mana di situ diadakan percakapan gerejawi. Saya mengikuti percakapan itu Bapak Ibu Saudara, dengan hati yakin dan percaya, jikalau itu kehendak Tuhan, akan terjadi yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika selesai percakapan gerejawi, ketika Pendeta Mika mengatakan bahwa saya dinyatakan lulus, dan saya diberikan kesempatan untuk mengungkapkan 1-2 kata, saya mengatakan, itu bukan saya, tetapi sungguh semua tentang Tuhan. Saya dinyatakan lulus. Bahkan ketika penginjil Gunawan berkata, jarang sekali ada percakapan teologi yang langsung lulus, biasanya mengulang-mengulang dan diberikan catatan untuk membuat paper. Bapak Ibu Saudara, di situ seperti mimpi bagi saya. Saya tahu Tuhan sendiri dengan caranya berkarya dalam hidup saya. Bahkan Bapak Ibu Saudara tahu, belasan tahun yang lalu ketika saya masih di sekolah teologi ya, Bapak Ibu Saudara, saya pernah berkata ketika mendengar kakak-kakak tingkat saya berbicara tentang sinode gereja Kristen Immanuel GKIM Tong. Mereka berbicara tentang pelayanan mereka, bahwa GKIM Tong itu sinode gereja Tionghoa. Dalam batin saya berkata, Tuhan, sinode gerejanya elit orang Tionghoa, gak mungkin terjangkau oleh aku. Aku ini orang, bukan orang Tionghoa, orang Jawa, dan aku orang sederhana. Itu di dalam batin saya. Bapak Ibu Saudara, 11 Agustus yang lalu, kenapa Tuhan menetapkan 11 Agustus untuk peneguhan saya? Di situ yang meneguhkan saya adalah Pendeta Helmi, Ketua Sinode GKIM. Di situ Tuhan berbicara, Bapak Ibu Saudara, apa yang mustahil, yang pernah saya katakan di dalam batin saya. 11 Agustus saya dipercaya menjadi hamba Tuhan di Sinode Gereja Kristen Immanuel. Saya hanya melihat bagaimana tangan Tuhan yang luar biasa memulihkan keadaan saya sebagai seorang pelayan Tuhan dengan caranya, dengan waktunya. Dan saya tahu kenapa Bapak Ibu Saudara, supaya saya dapat mempermuliakan Tuhan, menyaksikan kepada Bapak Ibu Saudara, Allah kita itu ada, Allah kita itu hidup, bahkan apa yang ada di dalam batin kita, Dia mengerti. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apapun, bagaimanapun keadaan Bapak Ibu Saudara, tetap percaya Allah kita ada. Allah kita Allah yang sejati, Allah kita Allah yang benar, yang akan menyatakan perkara-perkara, apapun perkara-perkara yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita untuk maksud dan mulianya. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin saya dan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ketika Tuhan memberikan kepercayaan, ini bukan akhir, akan ada banyak tantangan-tantangan ketika saya bersama dengan Bapak Ibu Saudara boleh melayani Tuhan. Tetapi kita tahu kita bersama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari melayani Tuhan, mari memuliakan Tuhan, mari membesarkan, mengagungkan Tuhan.
bersama dengan Lembaga Alkitab Indonesia, bersama dengan Tuhan yang memberikan kita kepercayaan Injil, kebenaran Allah yang sejati, melalui hidup yang mengalami Tuhan. Saya hanya ingin berkata Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang pemberita firman Tuhan, saya mengalami firman Tuhan. Saya menyaksikan firman Tuhan. Dan apa yang Alkitab katakan itu iya dan amin. Pemulihan itu adalah dari Tuhan. Dengan cara dan waktu Tuhan. Dan agar saya dan Bapak Ibu Saudara mempermuliakan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami dipilih menjadi umat milik Allah. Bahkan Tuhan, di dalam pemulihan yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami, baik atas dosa-dosa dan kesalahan kami, ataupun di dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam kesehatan kami, dalam relasi kami dengan keluarga besar kami, apapun itu Tuhan, ada maksud mulia Tuhan di situ. Supaya kami sungguh-sungguh didapati sebagai umat yang bersandar penuh kepada Tuhan, yang taat pada pimpinan dan penyertaan Tuhan. Supaya kami dapat melihat karya Tuhan yang agung dalam hidup kami. Supaya kami dapat menjadi saksi yang nyata bahwa kami adalah orang-orang yang tidak hanya mengerti firman Tuhan, yang tidak hanya sebatas paham kebenaran firman Tuhan, tetapi kami adalah orang-orang yang mengalami Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami adalah saksi-saksi yang nyata, saksi-saksi yang hidup, yang menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Ketika Tuhan memanggil kami, Tuhan kami ingin mengalami Engkau. Kami percaya tidak hanya hamba-Mu, tapi setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini, nama demi nama, akan mengalami Tuhan, mengalami pemulihan yang daripada Tuhan secara utuh dan total. Akan menikmati cara dan waktu Tuhan, dan akan mempermuliakan Tuhan sampai akhir. Berikan hati kepada kami Tuhan, untuk berkomitmen mempermuliakan nama Tuhan, melalui setiap peristiwa demi peristiwa di mana Tuhan berkarya dan bekerja melalui hidup kami. Penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan hamba-Mu, setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Siapapun kami Tuhan, para hamba Tuhan, penatua, diaken, para pengurus komisi, para aktivis, pelayan-pelayan Tuhan, dan jemaat Tuhan. Engkau terus berkarya, memakai kami menjadi Allah di tengah-tengah dunia ini untuk memuliakan nama-Mu. Terpuji nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.